Ibu, perkenalkan saya dari SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Katingan, SMP Negeri 1 Pemalang. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Yulisana Istihar, guru pendidikan agama Kristen Protestan. Baik, Bu Yuli, terima kasih sudah bisa hadir saat ini. Apa kabarnya, Bu? Baik, Bu ya. Sehat, Bu ya? Sehat. Oke. Bu Yuli, sebelum saya melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu, nah saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu, Bu ya. Nah, adapun tujuan dari percakapan pra-observasi itu ini sebagai proses awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih percaya diri dan siap memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya. Nah, baik Bu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nantinya tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Dalam kegiatan yang akan saya sampaikan ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan secara singkat perjuangan dan karya masing-masing tokoh gereja, yaitu Martin Luther, Stephen dan Anak Kristen. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan yang dimiliki dari masing-masing tokoh. Serta tujuan yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai keteladanan tersebut dalam kehidupan. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran yang dicapai ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang dicapai? Untuk area pengembangan ini, saya Nah, selanjutnya Bu, nantinya bagaimana rencana pembelajaran yang diterapkan di kelas? Nah, apabila dilihat dari strategi pembelajarannya, kemudian pembelajarannya maupun dari metode pembelajaran yang akan digunakan. Untuk strategi pembelajaran, saya gunakan pembelajaran berintegrasi konten yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk modelnya, saya menggunakan model pembelajaran disiplin. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan intervensi. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana nantinya dengan kegiatan pembelajaran yang akan digunakan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Untuk kegiatan pembelajaran nanti, saya menggunakan media pembelajaran berupa laptop, gambar, Baik Bu Yuli ya, kira-kira kapan ini melaksanakan pembelajaran tersebut? sesuai dengan jadwal bahwa saya melaksanakan pembelajaran ini pada hari Rabu di kelas 8B jam pertama dan Ya, hari Rabu Bu ya, kelas 8B jam pertama dan kedua Bu ya. Nah, saya nantinya akan melakukan supervisi kelas Bu ya, untuk melihat mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Selanjutnya setelah observasi kelas nanti Bu, saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya, pasca observasi. Nah, selanjutnya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan
demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Ihsanah Istiha pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi kelas. Cukup kalau nanti diedit-edit ya. Kita mulai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Sehat? Ini bagaimana kabar? Semuanya sehat, siap untuk mengikuti pembelajaran. Kita belajar, kita berdoa. Mediasi pimpin kita berdoa. Ibu mengabsen kalian, nanti kalian menjawabnya dengan misalnya ibu panggil Mediati, nanti menjawabnya nama kita ya. Dipa Pramana Pilihan. Dita Febriani, Dora Febrianti, Elkareta, Valentino hadir, Garena, Gracia, Medianti, Raditya, Raul, Suka, berarti hari ini yang hadir dua orang izin dan satu keterangan. Sekarang kita berdiri dulu, kita relax dulu, kita diam dulu ya. Oke, kan? Silakan duduk kembali. Semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap semua? Ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ini dapat menjelaskan secara terbuka perjuangan dan karya dari masing-masing kelompok gereja Baptis Tucson, Mayor, dan gereja identifikasi gereja keterangan yang memiliki dari masing-masing kelompok menggunakan kelompok bersama nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan tokoh-tokoh gereja.
Masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Keteladanan siapa yang kita pelajari minggu lalu? Tuhan Yesus. Apa saja keteladanannya yang kalian ingat? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki murid-muridnya. Sebagai amin. Karena apa? Masih kuat bila saatnya nanti kita berdayalah begini sudah jadi hidup mereka ini sudah menjadi berkat. Mereka meniru teladan Yesus. Hari ini kita mendalami bagaimana kehidupan mereka, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil untuk kita terangkan melalui kehidupan para tokoh gereja ini ya. Ada 3 tadi, ini Martin Luther, Hudson Taylor dengan Mother Teresa. Kita baca sama-sama lagi. apakah sebagai raja Kristen kalian ingin menggunakan kesempatan hidup untuk menjadi berkat? Nah, apa? Ini apakah dari para Kristen kalian ingin menggunakan kesempatan hidup untuk menjadi berkat? Ya. Kita? Bagaimana kita? Ya. Yang nyari ya. Bagaimana? Ya. Ya. Apa mau hidupnya jadi berkat? Nah, kita baca lagi. Melalui Kita tokoh ini kita akan banyak belajar bagaimana hidup mereka menjadi berkat, menggunakan kesempatan hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita dapat meneladani mereka. ya, di samping Tuhan Yesus kita juga bisa meneladani orang-orang yang hidupnya memberi dampak, memberi berkat bagi orang lain. Bukan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita itu apalagi itu Taylornya memiliki kepercayaan pada Tuhan, kalian bagaimana? Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Martin Luther dengan anggota kelompok saya sendiri Medianti. Kita adalah ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai keteladanan dari Martin Luther. Setelah mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, serta dapat menjelaskan secara singkat perjuangan dan karya dari masing-masing tokoh gereja, Martin Luther, Hudson Taylor, dan Mother Teresa.
Martin Luther adalah seorang tokoh reformasi gereja di Jerman. Ia dilahirkan pada 10 November tahun 1483 di Eisleben, Thuringen, Jerman. Luther dibesarkan dari keluarga golongan petani yang saleh. Petani di mana ayahnya bernama Hans Luther dan ibunya bernama Margareta. Sebenarnya Luther mempunyai pergumulan yang berat, yaitu bagaimana memperoleh seorang Allah yang berbelas kasih. Karenanya ia menemukan kebenaran bahwa Allah itu tidak menghukum mati, tetapi ia memberikan kesempatan terhadap orang-orang yang berdosa. Serta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan yang dimiliki dari masing-masing kelompok. Nomor 1, nilai keteladanan mematuhi setiap aturan yang ada. Contoh penerapan dalam kehidupan. Nilai-nilai keteladanan mematuhi setiap aturan yang ada, mengampuni, berjuang, mengajarkan tentang Allah, dan mengorbankan diri. 3, serta didik dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dalam kehidupan adalah menurut perkataan orang tua, memaafkan teman yang menyakiti kita, berusaha yang kita tidak bisa. Mereka. Ada yang kali ini ditanyakan dari kelompok? Hah? Gak ada? Sudah jelas? Oke. Terima kasih untuk kelompok Martin Luther. Kita tepuk tangan lagi untuk kelompok Martin Luther. Sekarang Mother Teresa, kelompok 2. Yang dengarkan, yang lain dengarkan. Ini kursinya. Ya. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok Mother Teresa dengan anggota kelompok Reva, Siva, ingin menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nilai keteladanan. Yang pertama, memiliki hati melayani. Yang kedua, mengasihi. Yang ketiga, mengajar anak-anak yang kurang mampu. Yang keempat, merawat anak-anak. Yang kelima, membangun sekolah di lingkungan yang kumuh. Contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, melayani dengan sukacita. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, menyayangi dan kasih. Yang kelima, mengajarkan anak-anak membaca dan menulis. Mother Teresa adalah seorang yang memiliki hati melayani di antara orang miskin di India. Bunda Teresa lahir di Skopje, Albania pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 1910. Bunda Teresa adalah anak bungsu dari Nikola dan Drane Bojatsky. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tepuk tangan dulu untuk kelompok Mother Teresa. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Oke, boleh duduk. Kelompok Hudson Taylor. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Hudson Taylor menunjukkan hasil diskusi. Nilai keteladanan. 5, kepercayaan. 2, dapat menyesuaikan diri. 3, sosok kepercayaan diri. 4, sabar. Seseorang lain. 5, contoh penerapan dalam kehidupan. Rajin beribadah, berdoa, mengampuni sesama, memulai sesama, mengenai dan sejarah. Pasal 2,
Itu September dilahirkan pada tahun 1882 di Inggris. Selamat bertemu dengan saya Dandu SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Pelongolan, Kabupaten Katingan. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya, Ibu Yulisana STH, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang saya observasi dalam kegiatan supervisi kelas pada hari Rabu yang lalu. Selamat bertemu Bu Yuli. Apa kabarnya Bu? Baik Pak, kabar Sehat baik. Bu ya? Iya, sehat. Baik Bu Yuli, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait jalannya supervisi kelas yang telah saya lakukan pada hari Rabu yang lalu. Saya juga akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Yuli, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah saya lakukan Bu? Terima kasih. Ketika melaksanakan observasi, awalnya saya merasa khawatir, jangan-jangan nanti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengalami banyak kendala. Ya, itu. Oke, jadi ada perasaan khawatir Bu ya? Iya. Berikutnya Bu, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Dalam kegiatan kemarin, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama observasi, yang pertama saya memberikan pendahuluan, menyampaikan tujuan, kemudian kegiatan inti di mana saya menggunakan media melalui lagu dan juga menjelaskan materi pembelajaran di bagian pengetahuannya dan keterampilan. Pengetahuan itu tentang sejarah tokoh gereja, Martin Luther, Mother Teresa, dan Hudson Taylor. Kemudian untuk keterampilannya, mereka menerapkan nilai-nilai yang mereka temukan dari tokoh-tokoh tersebut melalui diskusi yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Iya, baik Bu ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan tadi sudah berhasil atau bagaimana Bu? Pada dasarnya dalam pengembangan tersebut boleh dikatakan berhasil, tapi ada juga kendala atau hambatan karena kita mengetahui peserta didik memiliki pengetahuan, kesiapan belajar yang berbeda-beda. Sehingga di sini sebagai guru kita perlu memberikan bimbingan, arahan kepada mereka sehingga semuanya peserta didik boleh belajar, menerima pembelajaran dengan baik. Itu saja Pak. Iya, jadi kendala-kendala ada Bu ya? Ada. Seperti kesiapan belajar siswa Bu ya. Baik Bu, untuk selanjutnya Bu, rencana kedepannya Bu yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi Bu, apa kira-kira Bu? Saya akan di pembelajaran selanjutnya saya akan memberikan bimbingan terus-menerus kepada peserta didik, kemudian saya juga mempersiapkan materi media sehingga mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik dan mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada materi tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu Yuli ya. Ya. Baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi dan berhasil ya untuk perbaikan proses pembelajaran. Saya tidak sabar ingin mendengarkan cerita dari Ibu selanjutnya. Kira-kira ini kapan Bu
rencana Ibu untuk melakukan apa yang sudah direncanakan tadi, Bu? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, Bu Yuli ya. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sekali lagi saya ini tidak sabar sebenarnya Bu Yuli ya, mendengar cerita-cerita dari Bu Yuli terkait pelaksanaan rencananya tadi Bu Yuli. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Yuli untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang Bu Yuli ya. Ya, selamat siang juga. Terima kasih juga. Sama-sama. Iya.